Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'd. Di sini saya Sulman Filzaini sebagai presentator pada pertemuan hari ini yang membahas dalam mata kuliah studi naskah yang membahas tentang Qararul Rukmi khamsa wa khamsun, yaitu tentang keputusan nomor 55 garing arba'ah 4 garing sita 6 bisa nih dengan perkara al-qabdu, yaitu tentang serah terima, sawwarahu wa bi khassatil mustajidati, yang mengedepankan atau membentukkan tentang serah terima yang berada dalam kontemporernya, minha wa ahkamaha, yang berada di kontemporer dan hukum-hukum dalam al-qabdu tersebut. Innal majlisa majma' al-fiqh al-islami, dalam majelis perkumpulan fikih Islam internasional al-mun'aqidi fi dauratil mu'tamarihi, yang berkumpul dalam daurah muktamarnya as-sadis yang ke-6 bi jiddati, bertempat di Jeddah fil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah, di kerajaan Saudi Arabia, min pada tanggal 17 hatta 23 dari tanggal 17 sampai 23 min syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban 1410 Hijriah, al-muwafiq, dan juga bertepatan min tarikh, pada dari tanggal 14 hatta 20 14 sampai 20 Adharul Maris, bulan Maret fisana 1990 Masehi. Ba'da ittila'ihi 'alal buhuthil waridati, yaitu setelah meninjau penelitian ilal majma'i bi khususi maudu', yang masuk ke dalam perkumpulan tersebut, yaitu tentang topik al-qabdu sawwarahu wa bi khassatil mustajaddati minha wa ahkamaha, yaitu tentang serah terima yang bentuknya dalam kontemporer dan beserta hukum-hukumnya. Wa istima'ahu lil munaqashat, dan mendengarkan wa istima'ahu lil munaqashati allati darat hawluhu, dengan mendengarkan atau melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sekitar atau yang dibahas dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut, yaitu diantaranya qararul awal, keputusan pertama, qabdul amwal, serah terima harta, harta, kama yakunu hissiyan fi halatil akhdhi bil yad, yaitu serah terima uang itu dengan secara nyata, seperti halnya menerima dengan tangan kita sendiri. Terus
awil kailu awil waznu fit ta'am, atau timbangan atau menimbang makan, atau sama dengan timbangan atau berat dalam timbangan makanan. Awin naqlu wat tahwilu ila hauzatil qabid, atau transportasi atau jasa dan transfer kepemilikan nasabah tercapai sebagai aspirasi penilaian dengan pemberdayaan tindakan, bahkan jika tidak ada penangkapan rasa tersebut. Yatahaqqaqu i'tibara wa hukma bitakhalliyati ma'at tamkin min at-tasarrufi walau lam yujadil qabdu hisiyan, yaitu yatahaqqaqu i'tibaran wa hukma bitakhalliyati ma'at tamkin min at-tasarrufi walau lam yujadil qabdu hisiyan, yaitu janji-janji atau hak-haknya penerimaan, hukum penerimaan itu tetap terjadi walau lam yajidu qabdu hisiyan, walaupun perjanjian serah terima itu belum diterima secara nyata. Wa takhtaliful kaifiyatul qabdi asya'i bihasbu haliha wa ikhtilafil a'rafi fima yakunu qabdan laha. Dan juga adanya variasi dalam serah terima itu sesuai dengan penggunaan yang sama atau akad yang sama, ataupun bisa dengan berbeda dengan akad yang dijanjikan sebelum serah terima tersebut. Terus al-qararul tsaniya anna mansuril qabdi al-hukmiyyi al-mu'tabarati syar'an wa urfan. Yang kedua, di antara bentuk-bentuk serah terima dalam pemerintah itu dipertimbangkan adanya syarat, hukum syarat dan adatnya. Yang pertama, al-wahid al-qaid al-masrifiyah lima balaghi minal mal fi hisabil amil fi halatib taliyah. Yang pertama yaitu catatan bank berupa sejumlah uang di rekening nasabah dalam kasus berikut. Ini maksudnya keputusan kedua ini maksudnya masalah-masalah yang terjadi, yaitu al-awwal al-alif idza awda'a fi hisabil amil mablagum minal mali mubashiratan aw bihawalatil masrifiyah, yaitu jika sejumlah uang disetorkan ke rekening nasabah secara langsung atau melalui transfer bank. Amin. Ba idza aqadil amil aqada sarfana jira bainahu wa bainal musarrifi fi hali syira'i amalihi amalatin bi alamati ukhra li hisabihil amil. Yang ba, jika pelanggan jika nasabah menandatangani kontrak pertukaran, kita bisa menyimpulkan antara nasabah dan bank dalam hal membeli mata uang dalam mata uang lain atau asing untuk akun tersebut. Yang C, JIM
idza iqta idza iqtata al musarrif bi amril amil mablagha min hisabil lahu ila hisabi akhir bi amalat ukhra. Yang C yaitu jika bank mengurangi jumlah pesanan nasabah dari rekeningnya ke rekening lain dalam mata uang asing di bank yang sama atau lainnya untuk kepentingan klien atau penerima lainnya. Terus fi musarifi nafsu aw ghairi li sari al-min wa 'ala al-masarifi mura'ata qawaid aqdi sarfi fi syari'atil islami. Juga bank harus memperhatikan aturan kontrak pertukaran dalam syariat Islam. Wa yaghtafiru ta'khir al-qaidil masrifi bi surati allati yutmikunna al-mustafid biha min at-tasallumil fi'li lil madadil muta'araf 'alaiha fi aswaqit ta'amul. Juga keterlambatan dalam catatan bank atau simpanan bank akan dimaafkan dalam bentuk di mana penerima dapat membuat tanda terima yang sebenarnya. Ala annahu la yajuzu lil mustafid ay yatasarrafa fi amalati khilal al muddati al mughtafarati illa ba'da ay yahsula atharul qaid al masrifi bi imkani tasallumil fi'li. Dan namun demikian penerima tidak diperbolehkan untuk membuang akad tersebut selama periode pengampunan, kecuali setelah dia telah mencapai batas dari keterlambatan tersebut atau pengampunan tersebut. Juga atsani atau permasalahan kedua yang terjadi, tusallimu syiku idza kana lahu rasidu qabil lisahbi bil alamatil maktubi biha inda istifaihi wa hajzahu lil musarrif. Yang kedua, cek atau simpanan dikirimkan jika memiliki saldo yang dapat ditarik dalam mata uang yang tertulis pada saat pembayaran dan dicadangkan untuk bank tersebut. Jadi analisis terhadap studi naskah ini yaitu tentang serah terima barang, yang mana dalam muamalah jual beli, yaitu setiap barang yang dibeli dan belum diterima oleh pembeli maka masih menjadi tanggungan dari penjual. Jadi dalam permasalahan ini, dalam dunia modern ini, pembelian barang ribawi seperti emas dan perak ketika kebanyakan dilakukan via online dan marketplace. Sebagaimana ketentuan fikih bahwa harus saling taqabud, serah terima dalam transaksinya. Maka dalam hal ini kita perlu menggali sejauh mana keterpenuhan aspek tersebut di dunia perdagangan e-commerce. Disinilah kajian pentingnya yang dapat diangkat dari naskah ini. Dan juga ini dalam ekonomi syariah ada juga penegasan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Qawaninul Fiqhiyah halaman 328 bahwa al-qabdu, serah terima dalam dunia fikih adalah memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu hiya zatus syai' wat tamakkuni minhu sawa'an kana tamakkun bil yad au bi'adamil mani' minal istila'i alaih wa huwa ma yusamma bit takhalliyati awil qabdi al hukmi, yang artinya penguasaan atas suatu aset
atau hak pakai atau suatu aset yang diterima baik dengan jalan langsung serah terima tangan atau dengan ketiadaan penghalang untuk menguasainya. Ta'rif qabd yang demikian inilah dikenal sebagai at-takhalliyah atau qabd hukum. Berdasarkan ta'rif ini, suatu barang tersebut memenuhi kriteria qabd manakala di dalam prosesnya memenuhi kriteria yang pertama, tidak menghilangkan sifat kepemilikan dan penguasaan individu terhadap harta, dan juga tidak mengurangi kewenangan individu untuk bisa mentasarufkan hartanya. Yang ketiga, untuk penerimaan tangan adalah bukan suatu yang bersifat mutlak. Maka dari itu bisa diartikan bahwa serah terima bisa dilakukan tanpa diserah terimakan menggunakan tangan. Juga qabd yang tidak melibatkan unsur campur tangan ini, seseorang secara langsung disebut dengan istilah qabd hukumi. Dan juga di dalam qabd hukumi wajib berlaku adanya jaminan, karena dalam serah terima tanpa menggunakan tangan itu harus ada jaminan untuk sebagai keadilan dalam melakukan serah terima, manakala ketika terjadinya suatu ketidakadilan dalam akad tersebut. Ketika dibandingkan dengan ta'rif qabd menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, keputusan Majma'ul Fiqih Islam nomor 53, dengan menukil pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang menyampaikan bahwa al-qabdu fi bai'il alamati imma haqiqi wa imma hukmi. Amma al-qabdu al-haqiqiyah fayutma binahwa hissi malmusi bil akhdhi bil yad awil kail awil waznu fi ta'am awil naql wat tahwil ila hauzatil qabidu. Ammal qabdi al-hukmi fa huwa kullu ma tatahaqqaqu bihi al-hiyazatu wat tamakkun min at-tasarruf bihasbul 'urfi sa'id min ghairi tanawuli bil yadi aw qabdu hisiyu, yang mempunyai arti al-qabd dalam perdagangan efek ada kalanya hakiki atau legal ownership, dan ada kalanya hukumi beneficial ownership. Al-qabd al-hakiki adalah sempurnanya perpindahan kepemilikan barang secara tradisional melalui jalan menyentuh, menerima dengan tangan, menakar, menimbang suatu makanan, memindah atau membawa kepada penguasaan pembeli. Sedangkan untuk al-qabdu al-hukmi, yaitu segala sesuatu yang menyatakan terjadinya perpindahan hak milik atau hak kelola aset menurut urufnya yang berlaku tanpa keterlibatan unsur tangan atau penerimaan tradisional. Dan juga yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di atas ini tampaknya berjalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi yang tadi saya sebutkan. Dan juga kriteria dalam keduanya pun sudah jelas, hanya saja dalam ta'rif terakhir sedikit agak lebih rinci keberadaannya dibanding ta'rif yang sebelumnya, yaitu adanya syarat bahwa qabd ini harus sudah dapat menyatakan terjadinya perpindahan hak milik. Catatan saldo deposit yang terdiri atas gram emas milik pemilik akun rupanya sudah memenuhi syarat untuk itu. Jadi menurut analisis di sini yang kami sampaikan itu serah terima bisa dilakukan dalam dua transaksi. Yang pertama al-qabdu al-hakiki, yaitu serah terima menggunakan tangan secara jelas dengan menimbang, menakar. Dan juga ada al-qabdu al-hukumi, yaitu serah terima tanpa menggunakan tangan atau menimbang atau menukar, yaitu dengan menggunakan hak jaminan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.